menyebut Mandalika, yang terbayang pasti sirkuit Mandalika. Padahal, Mandalika adalah nama sebuah wilayah di Lombok yang terinspirasi dari legenda Putri Mandalika. Perjalanan kali ini, aku ingin mencari spirit dari Putri Mandalika, seorang perempuan pemberani penantang ombak. Kalau dalam legenda, Putri Mandalika akhirnya menyatu dengan lautan. Dia nggak takut dengan ganasnya ombak. Hari ini, aku bertemu sosok perempuan yang juga pemberani. Beliau mendedikasikan hidupnya buat para surfer perempuan. Namanya Kashila, seorang perempuan pemberani penantang ombak. Kashila mendedikasikan sebagian besar hidupnya buat mengharumkan nama perempuan. Kashila juga bikin komunitas surfing khusus perempuan di Lombok. Nggak cuma sekedar surfing, mereka selalu bawa budaya Indonesia di hati, termasuk berkebaya sambil surfing. Ini kakak, outfitnya unik sekali, surfing dengan kebaya, emang sering begini kenapa? Ya, kita sering mengadakan acara, tanggal 21 April tiap tahun. Itu semua perempuan Indonesia yang surfing di Lombok harus mengenakan kebaya. Harus. Juga ada komunitas lain gitu nggak untuk surfing? Untuk surfing saya kadang ada yang retreat, itu kayak semacam surf trip untuk perempuan saja. Khusus perempuan saja, jadi kita belajar surfing, tahu tentang ombak, belajar bagaimana arus dan segala macam. Selain retreat, kakak ada kegiatan apa lagi kak? Biasanya saya buat kontes untuk perempuan. Oh iya? Khusus perempuan, kontes surfing. Ini ya untuk di Lombok saja. Untuk memperkenalkan olahraga surfing ke perempuan-perempuan lokal di Lombok. Karena kita lihat sendiri kan banyak turis yang datang dari luar hanya untuk surfing ke sini. Kenapa kita yang memang sudah ombaknya sudah dekat sekali, kita tinggal belajar dan manfaatin. Mungkin buat sebagian orang, legenda itu cuma dongeng semata. Tapi spirit Putri Mandalika adalah tentang dedikasi. Seperti Kashila yang gigih memperjuangkan komunitas surfer perempuan, mungkin di tempat lain ada orang seperti dirinya. Aku jadi ingin menjelajah lebih luas lagi. Jadi, Mandalika berasal dari nama seorang putri cantik yang pemberani dan berdedikasi tinggi. Semua rakyat menyayanginya. Putri Mandalika rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menghindari sebuah perpecahan besar karena orang-orang memperebutkannya. Spirit keberanian dan kecantikan Putri Mandalika masih terus tersimpan di tempat ini, bahkan sampai sekarang. Menjadi inspirasi untuk para perempuan yang ada di sini. Ada tempat yang gak kalah cantik dari Putri Mandalika. Namanya air terjun Sarangwalet. Air terjun alami yang punya mata air bening dan dingin, bersumber dari mata air pegunungan yang berada di bawah tanah. Makin jauh menjelajah, aku merasa makin dekat dengan sosok Putri Mandalika. Aku juga nemu hal seru di sirkuit Mandalika. Ada sebuah cerita menarik yang banyak orang gak tahu. Putri Mandalika itu kan dikisahkan, dia kan banyak sekali yang memperebutkan, saking keindahannya, saking kecantikannya. Jadi
semua pangeran-pangeran itu tertarik ingin melamarnya, ingin minangnya. Jadi mereka itu sampai mengadakan pertunjukan segala macam untuk mendapatkan hati si Mandalika ini. Nah, lalu kalau kita tarik sekarang ini malah kok sama. Jadi semua orang, para pembalap itu beratraksi di Mandalika ini. Nah, lalu kalau kita lihat sekarang kan pembangunan di mana-mana. Itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa sayalah yang terbaik untukmu Mandalika gitu loh. Sekarang sirkuit Mandalika jadi destinasi wisata baru. Kita bisa track walk di sini. Untuk track walk sendiri adalah salah satu produk non-race dari sirkuit Mandalika, yang dimana track walk ini lebih ke produk untuk wisatawan yang ingin jogging, lari, sepedaan, atau hanya sekedar mungkin mau selfie-selfie doang, karena ada beberapa garasi yang masih ada nama-nama pembalap. Ada juga podium, jadi yang pengen gimana sih pembalap MotoGP foto di podium, itu ada produknya gitu. Jadi untuk wisatawan yang ingin track walk itu tiketnya bisa diakses melalui aplikasi yang namanya Explorin. Semua konten tentang Mandalika seolah laku aja, viral aja gitu. Malah banyak youtuber kita, teman-teman kita itu sampai ratusan juta omsetnya. Itu bener. Itu kalau dilihat mungkin keywordnya search aja random, misalnya Mandalika gitu, youtuber itu banyak yang panen. Bahkan pekerja-pekerja di sini yang nyambi juga sekedar aktivitasnya mereka masang baut motornya si A misalnya, atau ini bekas bannya si B, dagang minyak ngisiin bensin pembalap ini, itu viral dan semuanya jadi konten yang laris manis. Apalagi pas musim-musim balap itu kayak apa sih yang dilakukan Quartararo misalnya, atau Marquez, Alex Marquez dan lain sebagainya, itu laku keras jadi konten. Perjalanan mencari spirit Putri Mandalika berlanjut ke sebuah desa yang didominasi oleh pekerja perempuan, yaitu Desa Penakak Mas Bagik Timur, pusat pembuatan gerabah. Tapi di tengah perjalanan ini ada sebuah insiden yang terjadi.